Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke agak teknis ya, ke SPJ keuangan. Dan ini adalah perwujudan dari SPM yang tadi kita pelajari. Dan mau nggak mau, diakui atau tidak, ini adalah jasa besar Mas Alfa. Tepuk tangan. Sebetulnya yang lebih layak berada di depan sini itu Mas Alfa. Tapi kelasnya sudah beda. Kalau Mas Alfa itu di depan itu pemateri yang pesertanya itu kepala dinas ya, terus dari perwakilan sekolah itu, karena menjelaskan langsung ke intinya. Kalau saya ini kan pesertanya internal aja gitu. Ini memang jasa besarnya Mas Alfa dan mulai tahun berapa ya Pak ya? 2007? 10 ya? Oh ya, sejak Mas Alfa di keuangan sampai dengan sekarang itu tetap apa namanya, ini jasanya semoga menjadi amal jariah. Tapi memang benar ini semuanya banyak sebelum ada aplikasi yang lain. Wah, ini Mas Alfa sudah basis Excel itu dari sini. Oke, ini adalah SPJ honor. Nanti ditambahin Pak kalau ada yang kurang. Ya, ada surat tugas tadi. Terus jadwal untuk melihat JP-nya narasumber ya. Terus ada SPJ kwitansi, rekap, dan upload. Nah, ini ya dengan satu aplikasi Mas Alfa itu satu kali input. Karena kita sudah ada SIMDiklat, nanti dari SIMDiklat tinggal copy paste masuk ke Excel, itu sudah bisa tercetak semuanya. Oke, ini yang tadi ya surat tugas, ini juga sudah. Nah, SPJ honor itu ada satu lagi ya. Jadi ditambahi dengan CS ya, rekap CS. Ya, rekap CS itu apa? Nah, ini kenapa dinamakan rekap CS? Karena di rekapnya ada nama dan CS. CS ini sekawan. Sekawan ini kita tahu. Oh, Bapak ya. Ini tapi ini sekawan maksudnya banyak orang ya. Ini jadikan satu. Ini ada tanggal kegiatannya, ada kodenya, kode marknya di atas. Ini kode kegiatan, output, sub output ya, kalau dulu, sekarang jadi apa namanya, kode kegiatan, dan ini akunnya. Ini tanggal pelaksanaannya, jumlah honor, dan PPh-nya. Nah, ini kalau DJS ini bisa jadi tadi kan adalah lampirannya 2 orang ya. Jadi ini CS-nya tidak 4 tapi 2 ya. Mbak Ade CS-an sama Mas Sugeng. Sejak kapan? Oke ya, jadi CS. Kemudian ketemu, nanti ini adalah untuk memudahkan bendahara merekap berapa kwitansi itu honor yang dikeluarkan dan pajak yang dikeluarkan dan berapa orang ini untuk memudahkan, bentuknya seperti itu. Nah, ini amplop ya. Ini amplop betul? Mana amplopnya? Nggak ada ya. Seolah-olah ini amplop gitu ya. Jadi ini kotak itu kayak amplop. Nah, biasanya kalau dulu kita sering langganan amplop berkop. Nah, ini sekarang tidak berkop ya. Biar keluar munculnya nanti pas di print tidak double. Tapi nanti Bapak Ibu juga bisa akses ya. Di link Mas Arif kemarin sudah saya kasihkan shortcutnya, apa namanya, dummy peserta ya. Di situ ada materi yang tadi 2, ini sama yang tadi pagi, plus tugasnya nanti Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi praktek nanti siang pasti ngantuk kalau dihitung ini. Jadi kayak Nina Bubur. Oke, ini amplopnya nanti juga ada bunyinya, judul diklat, nama penerima, jabatannya, honornya berapa, PPh, dan diterimanya berapa. Oke. Nah, ini langkah-langkahnya nanti sudah kita siapkan ya di link dummy peserta ya Pak ya. Kemarin ds.id dummy peserta itu 3 jenis. Kita akan belajar membuat SPJ 3 jenis pertanggungjawaban. Nah, ini yang buat Mas Alfa semua ini. Kita tinggal edit dan menyesuaikan. Oke, yang pertama adalah SPJ panitia. Aturannya seperti tadi. Kemarin kan sudah praktek di Simdiklat ada 3 peserta. Berarti panitianya berapa panitianya?
3 peserta panitianya? 1. Panitia ini siapa berarti? Ya kita sendiri, ya Bapak Ibu sendiri ya. Jadi peserta. Kemudian pesertanya kemarin pakai 3 saja, ya. Sesuai dengan yang sudah di-input kemarin ya, kan sudah masing-masing. Ada yang sama pesertanya? Gak ada kan? Nah, ada yang belum dapat peserta? Atau pesertanya pulang? Pulang duluan enggak kan? Oke ya. Kemudian pengajarnya sudah ada belum? Sudah ada. Kemarin setting pengajar ada Pak? Sudah ada semua ya. Ada yang sama nggak? Kalau sama ya anggap nggak sama gitu ya. Kalau mau diganti monggo. Jadi sama apa dibedakan nanti kelasnya sesuai dengan kelas masing-masing ya. Jadi di download nanti 3 bentuk SPJ ini, kemudian dikasih nama misalnya SPJ panitia Mbak Nini, SPJ peserta ini, SPJ pengajar ini, nanti dikasih itu, dikumpulkan lagi nanti juga di link yang sama. Oke. Nah, kemudian ini ya caranya untuk honor. Di sini ada 3 sheet. Nah, kalau ini namanya apa? Excel, ya. Excelnya nanti di sheet checklist itu ya, diinputkan. Ini honor panitia dulu ya. Karena panitianya nanti masing-masing ya diinputkan sesuai dengan masing-masing. Anggap saja nanti tambah 1 orang teman gitu ya, tidak masalah ya. Untuk pembelajaran biar tahu 1 yang memakai pajak dan 1 yang golongan 2 gitu ya. Jadi nanti silakan cari pasangan supaya jenisnya nanti kelihatan. Nah, tinggal diinputkan sesuai kolomnya masing-masing ya. Nih. Kemudian kita berpindah ke rekap CS dulu. Nah, oke ya. Ini juga begini. Nanti ada, jika isian sudah lengkap maka sheet honor dan rekap CS plus upload siap di print. Jadi 3-3-nya ini bisa di print kalau checklistnya ini sudah lengkap sampai ke belakang. Dan yang penting ya di sini kadang ini memang saya itu akui Mas Alfa bagus ya, punya artinya di sini sudah disiapkan semua ya, baik dari tidak hanya honor sebetulnya di sheet antara K dan T ini ada yang terhidden. Di sini ini kalau diperpanjang itu ada transportasi panitia, cuman kan jarang dipakai ya karena panitianya di internal. Tapi kalau misalnya kita ke lokasi dan kita menjadi panitia kegiatan di lokasi itu juga ada transportnya juga di sini. Nah, kita tinggal menyesuaikan saja. Jadi jangan kaget atau kaku ya. Artinya kalau memang ada perjalanan tinggal di unhide di sini muncul bisa diinput juga. Kalau memang hanya butuhnya honor saja ya yang standar ini aja yang diisi. Yang lainnya bisa diiden. Termasuk di setelah U ini ada juga sheet untuk SPJ kalau misalnya menggunakan pesawat. Jadi ada kode booking, nomor tiket dan lain-lain itu maskapai apa itu ada juga sudah disiapkan sama-sama. Nah ini nanti sekali input outputnya sudah 3. Ini kemudian pengerjaannya ya, yaitu untuk narasumber ini sekarang. Jadi hampir sama dengan yang tadi. Ya. Ini nama, instansi, terus kota kabupaten, NIM, ini ada golongan juga diisi. Kemudian jabatannya apa ya, tanggal kegiatan dan honornya. Ya. Ini kita coba simulasikan sekarang kalikan 100.000 ya. Jadi karena ini workshop ya, jadi kita pakai workshop aja. Workshopnya dikalikan 300.000, terus JP-nya berapa dikurangi berapa gitu ya. Kalau 4 hari workshop berarti 32 JP ya, dikurangi 21 nanti dikalikan BPH-nya berapa gitu ya. Oke. Sampai honor ada yang mau didiskusikan? Masih honor panitia dan narasumber ini. Formatnya sama ya, jadi mirip. Tadi yang ada sheet ini, nanti untuk upload juga sama, nanti bisa langsung nge-print. Nanti gimana Pak?
bisa duit itu pegawaian itu tak masalah. Tapi di keuangan itu menurutnya juga sepas. Itu kesepakatan itu ketentuan supaya kita sama. Oke. Disamakan saja Pak tanpa spasi seperti kepegawaian. Ini apa namanya? Kalau di dokumen keuangan sebetulnya tidak ada keharusan ya, keharusan tanpa atau dengan spasi itu tidak ada masalah. Yang di keuangan itu yang paling krusial adalah sebetulnya keabsahan, artinya tanda tangan, bukti-bukti pendukungnya dan penerima jumlahnya tidak melebihi dengan SPM itu aja sih. Jadi kalau menurut saya disamakan saja tanpa spasi seperti di aturan kepegawaian negara ini. Oke. Ada lagi, monggo. Belum ya? Kita lanjut. Ini untuk peserta. Nah, kemarin pesertanya sudah ada 3 ya. Ini kelengkapan surat tugasnya nanti bisa menyesuaikan saja. Terus tiket boarding pass, transport laut, transport darat ini ya, ada penginapan kalau memang bukti penginapan, alat ada rapid ini kalau pandemi ya, sama SPD halaman 2 ini kelengkapannya. Untuk SPJ-nya nanti ada SPJ Lampung, surat pernyataan real itu yang tadi ditunjukkan ya, nanti juga ditunjukkan lagi. Jika tidak ada kwitansi termasuk pesawat pulang yang belum ada boarding pass-nya itu dituliskan juga di real. Jadi pernyataan real itu juga dituliskan ini. Kemudian yang ketiga adalah surat pernyataan khusus ya, ini yang khusus pesawat. Kalau kendaraan sendiri atau travel atau kereta itu nggak pakai bis, nggak pakai ini surat pernyataan ini yang khusus pakai pesawat. Kemudian ada SPD halaman 1, halaman 2, rekap SPJ, rekap CS dan amplop. Nanti kita tunjukkan satu-satu. Surat tugas ya, seperti tadi ada pemberi tugas, yang melaksanakan, waktu pelaksanaan dan tempat pelaksanaannya. Nah ini terkadang surat tugas dari peserta itu ada yang meleset ya, artinya kalau upskilling, reskilling itu biasanya kan habis dari sini itu kan diklatnya dilanjutkan di industri ya, magang di industri. Kemudian ada juga yang skemanya kembali lagi ujian kompetensi di VDC juga, di BOE juga ada. Ada juga yang ujian kompetensinya di industri atau full industri. Nah itu menyesuaikan surat tugasnya juga nanti bisa dikonfirmasi atau dicek ke pesertanya. Jangan sampai kegiatannya itu 3 minggu ya karena harus magang, ternyata surat tugasnya hanya yang di VDC di BOE saja. Itu monggo disesuaikan nanti di pesertanya. Oke, ini nanti ya kita seolah-olah nanti akan mengerjakan SPJ peserta. SPJ peserta. Pesertanya kemarin kan ada 3. Ya. Jadi sudah dipilihkan juga sepertinya. 1 itu di dalam Jawa, 2 dalam Jawa ya Pak ya. 1 luar Jawa. Itu menggunakan tiket. Yang 2 itu menggunakan, yang 2 dalam Jawa itu yang 1 pakai kereta, yang 1 pakai SBM. Ya. Jadi untuk biar belajar semuanya ya, jadi 3 peserta kemarin itu kita kondisikan seperti itu ya. Yang luar Jawa pakai pesawat, yang dalam Jawa pakai tiket kereta, yang satunya pakai SBM. Dan Bapak Ibu silakan mengakses penerbangannya atau tiketnya di tiket Traveloka atau tiket.com atau KAI dan lain-lainnya. Jadi bisa mengakses sesuai dengan asal pesertanya tadi. Ya, seolah-olah nanti kita lampirkan. Jadi nanti bukti ini juga dilampirkan di hasil SPJ-nya Bapak Ibu ya, nanti dilampirkan. Screenshot boleh, difoto boleh, yang memudahkan saja. Ditempel di di isian tadi ya, di isian Excel-nya tadi. Oke. Jika peserta ada di Jawa semua, maka 1 atau 2 peserta asumsinya naik kereta. Ya, nanti kalau yang peserta Jawa lainnya pakai PHP atau SBM. Ya. Jika ada yang luar Jawa, maka disimulasikan tiket pesawatnya pakai Traveloka ya, atau tiket.com.
Oke, ini perjalanannya. Kalau ada bukti rapid dilampirkan, tapi sekarang tidak pakai. Oke, nah sampai sini dulu. Ini nanti jadi tugas Bapak Ibu semua. Jadi 3 peserta kemarin dicek, ada yang nggak ada luar Jawanya. Di peserta kemarin kan setting 3 peserta ya di Simdiklat. Nah, itu ada nggak yang pesertanya Jawa semua? Jawa semua? Dari mana Pak? Hah? Semuanya, tiga-tiganya? Oh iya. Nah, sama. Oke, kalau Jawa Timur semua pakai ketentuan ini Mbak Nini ya. Jadi 1 atau 2 orang nanti Mbak Nini carikan referensi tiket keretanya ya di tiket.com atau KAI. Oke. Yang lainnya ada luar Jawanya ya? Oke, 1 ya, nanti menyesuaikan pakai tiket pesawat. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini. Kalau sudah diisi semua, ini namanya SPJ Rampung. Kenapa dinamakan SPJ Rampung? Karena bintang Rampung gitu ya. Saya juga nggak tahu kenapa SPJ Rampung. Kenapa Pak? Ya, jadi supaya maksudnya ini rampung di sini gitu ya. Ini ada apa namanya alur keberangkatannya, tiketnya pesawat kalau misalnya pesawat ya ini. Jadi transportasinya di atas. Kemudian ini adalah biaya penginapannya ya. Terus di bawahnya adalah uang harian, biasanya seperti itu. Uang hariannya. Terus ini ada penandatangannya itu di sini ya. Jadi di sini sebetulnya ada 3, di lembar ini ada 3 penandatangan. Jangan salah, ini adalah bendahara UST. Di paling bawah itu adalah PPK Pak Anwar. Terus yang di bagian kanan tengah ini adalah pesertanya ya, yang menandatangani atau yang menerima dan melakukan perjalanan ini. Ya. Ini yang di lembar pertama. Lembar kedua itu adalah surat pernyataan real. Nah, pernyataan real ini isinya yang tadi ya, yang tidak ada tiketnya. Jadi kalau tiket pesawatnya jangan dimasukkan sini ya, apalagi yang berangkat. Jadi jangan dimasukkan. Yang dimasukkan hanya tiket lokalnya, misalnya transport dari Malang ke Juanda dan stasiun ke sini gitu ya. Yang bertanda tangan di sini ada 2, yaitu yang satu di BPK dan sebelah kanan adalah yang melakukan perjalanan. Jadi lembar keduanya. Lembar ketiga ini khusus untuk yang menggunakan pesawat. Ya. Jadi surat pernyataan di sini ada kode booking maskapai, penerbangannya dari mana ke mana, tanggal berapa, rupiahnya berapa. Kalau memakai kapal itu juga bisa dituliskan di sini. Ada yang memakai kapal, memakai apa namanya, speedboat kalau yang Indonesia Timur biasanya gitu. Kemudian di sini tanda tangannya cukup yang menerima. Oke, kemudian SPD halaman 1 ini lembar berikutnya ya, berisikan nama yang bertugas, ada tanggal, jabatan, jenis perjalanannya ya, darat lautnya, berapa lamanya di sini. Kemudian untuk SPD 1 tidak ada tanda tangan yang melakukan perjalanan atau pesertanya ya, tapi ini khusus tanda tangannya hanya Pak Anwar saja. Cuman ini tetap dicetak ya, artinya ini satu rangkaian SPD 1. Nah, kemudian ini SPD 2 ya. Kalau dulu menggunakan banyak ini ya, rangkaian, jadi ya koleksi. Jadi yang pertama ini adalah keberangkatan. Biasanya yang sebelah kanan atas dan kiri bawah itu adalah dari peserta ya, pimpinan instansi peserta yang mengirim. Kemudian yang di tengah ini kita. Kalau bergeser ke industri, maka yang kedua inilah adalah yang dari industri. Yang dari industri ya.
Nah, kalau misalnya sekarang sudah tidak memakai SPPD ya Pak Amel ya. Kalau yang ke industri gimana? Tetap. Nah, ke industri berarti maka di sini berangkatnya dari BOE ya. Ya, jadi dari BOE atas sama bawah. Nah, posisi yang di tengah ini yang diisi industrinya. Bawah jadi kosong. Ini kembali Pak Anwar ya di PPK-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Diskusi? Belum? Oh iya, ada Mbak. Kemarin dipilihkan kayaknya ada perwakilan satu-satu. Oke, kemudian setelah semua dokumen ini di staples atas nama satu orang ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini atas nama satu orang. Berikut bukti-buktinya ya. Jadi kalau misalnya menggunakan pesawat, ya tiket pesawat plus boarding pass. Kalau tiket kereta ya kok kereta itu. Kereta sekarang ada boarding pass-nya ya. Ya pakai boarding pass juga itu. Sama kalau bis ya kartis itu kayak SPL. Kalau ada hotel juga dilampirkan juga di sini hotel. Surat tugas peserta juga. Nah, nanti muncul SPC perjalanannya seperti ini, rekap SPC-nya. Ya, jadi dari pesertanya ini kalau ada pangkat golongan, jabatannya, ini nilai transportnya berapa, ini uang apa namanya, perjadinya, uang sakunya, sama penginapannya ya, pengharian. Kemudian ini tanggal kegiatannya mulai dan sampainya kapan. Ini adalah nomor surat tugas. Nama surat tugasnya biasanya juga di-input di situ menjadi satu rekap SPC yang menandatangani bendahara sama PPK. Kemudian ini adalah rekap CS, yaitu yang tadi sudah dicontohkan namanya. Jadi cukup yang nama atas diri ya, ini Zainal. Itu nanti ini juga sudah otomatis ya dari form yang dibuat Mas Alfa itu. Jadi tanggal kegiatannya, terus berapa transportnya, ada rapid kalau dulu ya antigen atau PCR, terus uang harian bubot, uang perjadin, terus totalnya berapa. Nah ini yang direkap CS-nya. Oke, kemudian ini amplopnya, jadi kita juga nggak usah bingung milih amplop, sudah dibuatkan template-nya sama Mas Alfa. Transport PP-nya berapa, uang hariannya, tinggal apa namanya menyesuaikan isinya nanti Pak. Oke, ini metodenya ya. Setelah tadi di-download, Bapak Ibu tinggal mengunduh hasil inputan di Alfate ya, apa di Simdiklat. Sudah diunduh, nanti tinggal di copy pastekan di sini ya nama pesertanya. Nah, nama peserta, asal instansi, kabupaten kota, dan nanti tinggal melengkapi apa namanya data-datanya ya, khusus di checklist saja. Flight dari dan ini juga dilengkapi sesuai dengan yang tadi di Traveloka ya. Nanti kelihatan kalau kode bookingnya sampai kode booking bisa kelihatan meskipun belum bayar. Yang nggak kelihatan itu adalah nomor tiket yang nggak kelihatan. Jadi silakan aja diinput sesuai dengan kode bookingnya. Kalau transit juga diinput dua-duanya ya, artinya dia berarti perjalanan dari menuju Makassar, Surabaya seperti itu. Oke, nanti kalau sudah lengkap maka semuanya sudah bisa di-print. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian rekapnya ini 1 kali. Nah, amplop menyesuaikan. Biasanya kita nggak perlu amplop ya Pak, yang penting isinya ya Pak. Yang penting isinya. Oke, ini lembar kendalinya biasanya kalau di penyelenggaraan itu kan ada lembar kendali diklat ya, itu yang kita checklist absensi, presensi narasumber, panitia, peserta, terus ada apa namanya panduan dan lain-lain. Itu kita juga ada lembar kendalinya. Untuk panitia itu ada rekap, kwitansi dan surat tugas. Ini untuk
panitia. Atau SK ya. Pak SK ini apa? Kewirausahaan kemarin belum kawin? Sudah komitmen. SK kewirausahaan sudah jadi. Tantangan. Oke, berarti aman Pak. Nanti bisa segera cair. Untuk peserta itu ada rekap CS, rekap SPJ, dan nanti per peserta itu urutannya ini ya. Tadi SPJ Rabung, real, pernyataan, surat tugas, terus SPJ 1, 2, dan kwitansi. Berubah nggak Pak Mel? Urutannya benar ini? Benar ya? Nah, surat tugasnya itu di belakangnya Rabung real, kemudian kwitansi. Nah, oke. Ya, ini tugasnya. Tugasnya ya dikumpulkan nanti soft copy, SPJ peserta, SPJ panitia, dan narasumber 3 tadi ya. Linknya di s.id garing dami peserta ya. Di situ ada, sudah muncul kan Pak Arifin? Sudah muncul ya? Oh. Di dalamnya klik. Sudah ada di dalamnya. Ada di dalam folder itu. Ada presento PPT-nya sama link untuk apa namanya draftnya itu. Ada ya? Oke. Ini hard file panitia, ini adalah kwitansi honor rekap CS. Untuk hard file narasumber, kwitansi honor perlu nggak Pak? Hard copy-nya? Atau PDF? Gimana? Biasanya ya? Ya nanti kita menyesuaikan ya. Nanti yang penting dikerjakan. Untuk hard file-nya kalau bisa PDF nanti di PDF-kan saja ya. Di PDF-kan saja nanti per peserta. Ya, kalau narasumber ya narasumber itu ada kwitansi honor dan rekap CS. Untuk peserta itu adalah rekap CS, SPJ, sama yang tadi ya 7 rangkaian ini. 7 rangkaian per peserta. Jadi kalau 3 berarti ada 3 kali peserta gini. Gampang ya? Bisa ya? Peserta dalam Jawanya 1, luar Jawanya 1, peserta dalam Jawa naik kereta 1. Oke. Ada yang nggak bisa pesan tiket kereta, pesawat, bisa semua ya? Oke, nanti berarti langsung, ayo sekarang latihan. Ya, ini yang kita jadikan kode nanti ya. Jadi di SCI latihan 002 ya, guru kejuruan dan kepala sekolah yang mengikuti upskilling reskilling berstandar industri. Di kode 054B pelatihan guru umum. Yang B-nya itu adalah pelaksanaan pelatihan guru umum. Jadi nanti kalau membaca RKKL kodenya itu jangan sepatah-sepatah ya, tetapi mulai di 4468, kemudian SCI-nya, ya, kemudian ada kode 002, itu adalah untuk guru dan kepala sekolah. Kemudian ada kode 054 itu guru umum dan ada B-nya, pelaksanaan pelatihan guru umum. Kemudian ada akun ini namanya, akunnya 521 213 belanja honor kegiatan. Ini ada honor panitia itu akunnya pakai yang ini ya, 521 213. Semoga kemarin nggak miss, sudah saya setting itu. Untuk yang honor pengajar itu ada di sini. Ini kita nggak kita buat. Yang kita buat hanya 3 ya, yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 4 ini 524 119. Ini ada transport peserta. Oke, kodenya ini di link itu juga ada, tinggal kita kerjakan nanti bersama-sama. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Ada yang kira-kira kesulitan itu cari tiket atau apa namanya, memasukkan ke ininya? Nggak ada? Oke, sekarang buka s.id ya, dami peserta, coba.
ini ya, dummy peserta. Kemudian nanti akan muncul TOC 2023 ini. Nah, ini form contoh keuangannya ya. Yang ini yang tadi disampaikan. Bisa diakses ulang di sini. Kemudian contohnya ada 3 yang akan kita pergunakan ya. Ini SPJ panitia, SPJ pengajar, dan SPJ peserta. Terus ini saya lampirkan juga 1 buah file terbilang ya. Biasanya di komputer atau laptop ada yang belum ada terbilangnya, itu tidak muncul nanti di di saat mau cetak kwitansi. Ini kita lihat ya contohnya. Kalau nggak ada terbilangnya, nah nanti kalau nggak ada terbilangnya akan bunyi gini, name. Nah, jadi bisa di-download yang terbilang ini. Nanti kalau sudah ditaruh di C. Nah, di sini sebelum menjalankan Excel-nya ini bisa dibuka dulu. Caranya seperti itu. Itu cara pertamanya. Jadi sebelum membuka Excel-nya yang sudah di-download, ini dibuka duluan. Diklik 2 kali bisa, nanti dia akan melekat. Kalau nanti belum melekat, itu ada cara kedua dengan menginsert di add-in namanya. Nah, ini kan akan muncul seperti ini ya. Sudah buat terbilang. Nanti kalau kita membuka lagi file yang tadi sudah di-download, SPJ pengajar ini misalnya ya, maka terbilangnya sudah akan langsung melekat di sini. Nah, ini ada rupiahnya ya. Kalau misalnya kita 560, ada juga kalau nanti ada yang model kayak gini, ini ada kasus juga. Link terbilangnya itu ada yang terlalu panjang. Nah, ini bisa di-delete mulai dari angka dan, kelihatan kan? Mulai dari angka dan sampai dengan Islam. Nah, ini disisakan gini aja. Kok masih ikut? Nah, ini kasusnya yang tetap nggak bisa. Itu adalah dipakai di sini ya. Di file, terus di option, nanti pilih di di add-in. Nah, add-in sebelah bawah ini ada go. Nanti masing-masing Excel biasanya juga akan berbeda nih. Nah, ini terbilangnya ini bisa di browse. Kita pilih sesorot sesuai yang tadi sudah di-download. Nah, kalau sudah oke, diklik oke. Ini tinggal kita buka dan enter kembali, maka dia akan muncul. Nah, jadi caranya seperti itu. Nanti kita dampingi. Jadi kalau ada name, itu caranya kita panggil ulang ya. File terbilang itu di option yang bagian add-in. Kemudian dipilih go. Sini sebetulnya sudah ada, tapi karena nggak terbaca, kita browse lagi. Kita cari file yang sudah di-download, kita yes saja, kemudian maka akan muncul di sini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Gimana Pak? Di sini Pak, materi sini.
tadi kalau misalnya kita masih memakai SPBD, Pak, menerima SPBD dari peserta, maka yang bagian kanan atas dan kiri bawah ini adalah ditandatangani dan dicap oleh instansi pengirim peserta, ya, instansi asal peserta, ya, yang ditandatangani pimpinan asalnya. Kemudian yang di baris nomor 2 ini adalah yang tanda tangan pejabat di BOE. Kebetulan dia dari BOE nggak langsung pulang, tetapi lanjut ke industri, ya, magang dan uji misalnya, maka juga ditandatangani oleh industri. Jadi SPBD ini cukup 1 lembar untuk beberapa kali perjalanan itu bisa. Nah, terakhir dia pulang dan ini mengetahui untuk kita. Gitu, Pak Usman. Oke, teman-teman. Ada lagi yang lain, monggo? Bisa ya? Sudah download semua? Oke, pada booking. Nomor tiketnya nanti di karang saja. Biasanya 12 nomor. Sudah diunduh semua ya ini ya. Ada yang belum unduh? Belum berhasil? Kita sampai dengan istirahat. Ini apa namanya? Yang penting bisa unduh dulu ya. Diunduh dulu. Sudah Bu? 3. Di dummy. Sudah.
tujuan Malang semua. Karena itu akan tampil di Malang kok lahir. PPH-nya dikalikan itu ya golongan berapa? Ya, jadi cara ngisinya tetap pakai kaidah yang tadi di awal ya. Jadi kalau honornya golongan 2 maka tidak kena pajak, tapi golongan 3 5%, golongan 4 berapa? 15 gitu ya. Jadi sesuai dengan yang kaidahnya. Untuk honor, untuk kerja din juga sama, SBM, PHP itu yang dipakai. Disesuaikan sama lokasinya.
pengisinya itu tiket pergi itu adalah di sini ya, perhatikan. Untuk tiket pergi tuh tampilan. Nah ini, jadi cara pengisiannya untuk tiket pergi itu adalah tiket keberangkatan peserta ya. Kalau tiket pulang itu tiket kepulangannya. Jadi pergi PP itu bukan kalau pergi tapi pergi ulang. Kemudian darat asal itu adalah darat dari kantor asalnya ke bandara atau ke terminal atau ke stasiun. Nah, untuk yang darat lokasi adalah darat dari bandara atau dari stasiun atau dari terminal ke BUE ini. Nanti jumlah transportnya ini sudah otomatis. Terus hari pelatihannya berapa? Itu ya. Kemudian ini yang UH berjadi. Nah, diperkirakan sendiri ya. Yang tadi kan aturannya 6 jam atau 8 jam. Kira-kira perlu ditambah H-1 atau enggak gitu. Atau H+1 juga. Nanti kan kelihatan di tiket pesawatnya. Jadi untuk tanggal kegiatannya kita samakan seperti kegiatan kita saat ini ya. Jadi tanggal 31 sampai dengan tanggal 3. Berapa hari? 4 hari. Berarti honor panitia berapa? Hah? Pesertanya berapa itu? Pesertanya 3. Panitianya berarti 1. Iya, boleh 4 boleh. Iya, tapi kalau panitia ini kan realitanya seperti 10 tadi, 10%. Karena kan kita hanya panitianya, jumlah panitianya hanya 1. Terus ini karena pelaksanaannya hanya 4 hari, berarti honornya tadi berapa? Iya. Iya, penjamnya itu. Ya, kalau 1 dia penjam. Nah, ini di sini karena hanya 1, itu dia akan dibayarkan ini. Nah, mana tadi? Nah, ini ya. Iya, jadi 450 sebagai penanggung jawab kegiatan. Kemudian ini uang harian, jumlah SPC-nya berapa? Penandatangan SPPD kalau ada bisa langsung diketikkan juga. Oke, ini sudah coba saya settingkan ya. Jadi perjalanan dinas paket meeting luar kota, guru umum dan TOC ini yang judulnya sama seperti yang kita lakukan saat ini. Mana proposalnya ada? Disesuaikan dulu. Kemarin hanya coba dummy. Oke, kemudian maskapainya ini juga tiket pesawat pergi dulu ya. Nah, pulangnya nanti yang warna ungu ini dipergi dulu. Nanti surat tugas juga di-input kalau udara atau darat atau gabungan itu bisa dituliskan juga dua-duanya. Oke, ada yang mau didiskusikan silakan. Surat pernyataan. Ini kodenya ya. Kalau
perjalanan itu 524. Kalau honor itu 522. Untuk transport lokal itu inputnya di checklist sebelah ini ya. Nah ini darat asal dan darat lokasi Bu. Jadi lokalnya di mana dia? Kalau lokalnya adalah dari bandara ke VDC, maka itu adalah darat lokasi. Kalau kita pergi keluar, itu yang darat asal itu adalah dari sini ke Juanda misalnya gitu. Darat lokasi itu adalah dari sekolahan Juanda tujuan ke sekolah misalnya seperti itu. Gimana? Ya. Ya. OL sama M ini tiketnya Bu. Jadi kan selain transport darat asal kan ada tiket pesawatnya. Nah itu maksudnya di sini. Ya, teman-teman. Jadi kalau input tiket pesawatnya itu atau tiket keretanya itu di tiket pergi atau tiket pulang ya, yang baris L atau M di nomor 12-13 kolomnya. Nah, sedangkan transport lokal itu adanya di N dan O ini atau 14-15 ya. Jadi ini khusus untuk yang lokal. Dari stasiun ke lokasi, dari bandara ke lokasi, atau dari terminal ke lokasi itu maksudnya di sini ya, transport lokal. Tapi kalau tiketnya itu yang besar utama itu bisa masuk ke tiket sendiri. Gitu beda. Gitu. Ya. Di tiket pergi pulang. Tiket pergi pulang. Terutama yang bisnya itu apa namanya? Biasanya kan suite class gitu ya, yang arah Jakarta itu kan itu di tiket pergi pulang. Ditambah lokal ya. Jadi nanti ditambahkan lokalnya di darat lokasi ya berarti ya 50.000 dari stasiun ataupun dari terminal. Ada lagi? Tapi sudah bisa download semua ya. Oke, yang penting bisa download semua. Nanti setelah istirahat kita akan melanjutkan lagi dengan praktek mengerjakan ya. Jadi nanti setelah istirahat kita bisa diskusi bareng, nyantai, mengerjakan di form itu, praktek langsung. Nanti kalau ada yang susah atau belum bisa tahu caranya, bisa ditanyakan ya. Jadi ini contohnya misalnya kita Surabaya, ada yang mana tadi Makassar ada? Gorontalo misalnya ya.